kita telah terhubung dengan Bang Nuim Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim Hayat? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ini agak panas dari 26 Wah, derajat. 26 derajat. Tapi nampaknya di Sydney atau di beberapa bagian Amerika ada itu ya, topan Vina apa-apa di tengah pertandingan bulu tangkis yang dimenangkan Indonesia di sana. Cuaca cukup bergolak di sana apa gimana Bang Nuim? Itu memang kalau di Darwin itu Hmm. pernah terjadi, kalau tidak salah tahun 1974, namanya Tracy waktu itu, menjelang Natal juga terjadi. Dan menariknya di situ saya ingat sekali apa yang terjadi, hancur lebur itu Darwin, kota Darwin. Dan saya sempat mewawancarai seorang ibu guru dari Flores, dari Indonesia, yang dikontrak untuk mengajar bahasa Indonesia di sekolah di Darwin. Waktu itu bahasa Indonesia sangat populer di Australia, sekarang sudah tidak begitu populer lagi ya di sekolah-sekolah dan di universitas. Karena apa? Mungkin karena terlalu banyak bahasa Inggris sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Misal saja ini kita bicara dalam bahasa Indonesia, menghargai yang lebih singkat diubah menjadi mengapresiasi, yang artinya sama. Kenapa mesti sudah ada ditambah-tambah, itulah dia. Jadi apa yang terjadi di Darwin tahun 74 itu, Tracy itu hancur luluh, boleh dikatakan seluruh kota hancur luluh. Dan di situ ada seorang perempuan dengan anaknya, dia guru bahasa Indonesia. Saya tanya, bagaimana Ibu selamat? Oh, saya melaksanakan petuah yang diberikan kepada kami oleh pihak keamanan di Darwin. Kalau terjadi hal seperti itu, carilah ruang yang paling kecil. Dan ruang paling kecil di rumah kami adalah WC. Artinya, jadi ketika dinding WC itu jatuh, tidak bisa ke bawah, saling menunjang, sama-sama saling menunjang satu yang lain. Makanya kami selamat, katanya. Kemudian dia dipindahkan atau diungsikan ke Canberra. Tapi di situ ditunjuk seorang jenderal bernama Stratton. Dialah yang kemudian melakukan rehabilitasi, menciptakan suatu teknik perumahan yang kabarnya juga ditiru oleh Jepang. Karena di Jepang sering terjadi gempa bumi, dan rumah-rumah seperti ini katanya dapat bertahan. Tetapi tidak juga dalam hal Darwin ini. Kemarin misalnya sebuah rumah sakit di Darwin itu langit-langitnya ambruk, disebabkan oleh, memang ini nampaknya malapetaka yang terjadi sekarang ini. Ya, tidak ada orang mengatakan mungkin sudah mendekati kiamat ini, tapi dikatakan tadi di Blitar terjadi gempa bumi. Baru saja. Nah, kita tahu ya, pernah di zamannya Jokowi pernah terjadi gempa yang luar biasa, tapi tidak mengguncang. Ketika Jokowi berada di makam almarhum Soekarno sambil mengipas-ipaskan tangan di dadanya, mengatakan jiwanya bergetar karena di Blitar inilah tempat kelahiran proklamator. Alah, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, masa nggak tahu bahwa Soekarno lahir di Surabaya, namanya Kusno. Kemudian dia sakit-sakitan diganti dengan, nah inilah presiden kita yang luar biasa. Yang luar biasa. Ijazahnya dia tidak tahu tempat kelahiran proklamator Republik Indonesia. Sampai tempat ijazahnya pun tidak tahu di mana, ini nampaknya tersembunyi entah gimana. Ya, tapi menarik sekali di persoalan ini bahwa di Blitar terjadi gempa. Karena sekarang ini gempa itu adalah salah satu boleh dikatakan bencana alam yang masih belum bisa diperkirakan, masih belum bisa diprediksi. Menariknya begini, menariknya begini. Kalau kita bicara mengenai gempa, ada satu hal yang menarik dari segi Islam ya. Menurut teori, menurut keterangan ahli ilmu bumi, gempa terjadi ketika katanya lempeng-lempeng bumi itu tabrakan melepaskan bebannya. Dipakai perkataan beban. Kalau dia ke atas, ya melepaskan beban. Kalau ke atas terjadi gempa. Kalau ke bawah tidak terjadi gempa. Apa yang dikatakan Islam? Dalam Al-Zalzalah, dalam idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yaitu ketika terjadi gempa itu bumi sedang melepaskan stresnya. Itu Al-Quran. Bayangkan ya. Di abad ke-7 ini, di abad ke-7, bukan di abad ke-20 atau 21. Di abad ke-7 Al-Quran mengatakan terjadi gempa karena bumi melepaskan stresnya, bukan stres, bebannya. Bahasa modernnya stres. Al-Quran menyebutkan wa akhrajatil ardu athqalaha, melepaskan bebannya. Luar biasa kan Al-Quran.
Ya, memang luar biasa. Gempa juga terjadi pada urusan hukumnya. Belum lama ini kita dibereskan dengan urusan presiden langsung. Tapi entah apa yang terjadi. Bang Nuim baca itu ex-dirut ASDP Ira Puspita ya, Pak Zaim Ukhlawi, kalau tidak salah dia punya istri ini menyebabkan orang-orang pintar dari berbagai tempat di muka bumi ini untuk kembali ke Indonesia mikir-mikir karena urusan hukum yang menjadi sebuah masalah, apalagi ini KUHP ini baru saja dibereskan baru-baru ini. Apa sorotan Bang Nuim tentang peristiwa yang satu ini, Bang Nuim? Barangkali KUHP ini terlalu memberikan kekuasaan yang luar biasa terhadap polisi, terutamanya tidak perlu izin untuk melakukan penyadapan dan lain sebagainya. Kita tahu. Jadi persoalan kehakiman ini, Bung Isan, kejadian di Medan, kebetulan kampung halaman saya. Apa, Bang? Seorang hakim dalam suatu kasus korupsi mengatakan perlu dihadirkan Gubernur Sumatera Utara, notabene adalah menantu dari Jokowi. Betul. Apa yang terjadi? Rumahnya terbakar. Dan ketika dalam sidang berikutnya kepada hakim ditanyakan oleh jaksa, apakah perlu menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebagai saksi? Hakim tidak menjawab. Dan itu ditafsirkan. Jadi di Medan itu ada satu, biasanya dikatakan begini, ketika seorang gadis dipinang dan ketika dia ditanya, kau dipinang oleh si ini, mau kau? Kalau dia 3 kali ditanya dia diam, itu artinya dia mau. Jadi si hakim di Medan ini ketika dia tidak menjawab ditafsirkan, dia tidak mau ini gubernur untuk tampil. Sebelumnya dia minta gubernur ditampilkan. Tapi kemudian rumahnya terbakar. Rumahnya dibakar terbakar atau dibakar. Wallahu a'lam. Dia diam saja. Jadi ini macam komedi. Ini macam suatu lawakan ini. Sesuatu yang buat kita kecewa ini terjadi. Jadi itulah kalau bicara mengenai Iwa Puspasari, kita melihat tidak usah heran. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Udahlah, apa boleh buat. Kita tahu sekarang hakim-hakim yang dituduh melakukan pelanggaran, mereka marah karena tuntutan jaksa begitu tinggi. Mereka bilang, wah itu. Nah, kamu sebagai hakim, kamu mengetahui bahwa perbuatan kamu itu adalah durjana. Karena apa? Karena kamu mengetahui dan kamu melakukannya. Kamu tahu itu salah, tapi dengan sengaja kamu lakukan. Ini yang paling tidak kalau kita lihat dari agama Islam. Ini yang jadi ketika tiba di diri dia, wah dia ribut. Jadi seakan-akan kuman di negeri Cina di seberang lautan bisa terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Nah ini jadi kita tidak usah banyak bicara tentang hukum dalam persoalan ini karena nanti bikin banyak orang sakit hati saja mendengar semua ini. Memang ini terjadi hukum rimba yang luar biasa di Rusia dengan Ukraina juga menjadi sebuah pergolakan. Nampaknya Amerika akan menuntaskan cerita ini. Rusia sedang di atas angin, tapi Eropa nampaknya tidak tinggal diam. Sandiwara apa yang terjadi, Bang Nuim? Ini urusan Ukraina yang nampaknya mempunyai sejarah panjang dalam buffer state antara Eropa dengan Rusia. Bagaimana Bang Nuim lihat? Ya, ini sesuatu yang mempermalukan umat manusia. Terutama Barat sangat dipermalukan. Kenapa mereka begitu ribut tentang Ukraina? Tapi mereka seakan-akan mencari dalih untuk diam saja atau pura-pura tidak melihat atau bahkan mendukung apa yang terjadi di Gaza. Itu dia. Coba bayangkan apa yang terjadi di Ukraina sekarang ini. Tanggal 10 November yang lalu, ini otorita, jadi semacam KPK Ukraina mengungkapkan bahwa seorang pejabat yang sangat dekat dengan Presiden Ukraina, yaitu Volodymyr Zelensky, ditangkap karena terlibat dalam korupsi. Bayangin, ini dalam keadaan seperti ini menerima bantuan dari luar negeri itu banyak yang dikorup, bahkan terjadi di Ukraina. Tapi kalau bagi saya, yang menarik ini yang tetap melekat di pikiran saya tentang Ukraina ini adalah ketika waktu itu masih jadi presiden, seorang bernama Joko Widodo berkunjung ke Ukraina. Dan keluar dari pertemuan dengan Presiden Zelensky, Presiden Widodo waktu itu mengatakan dia diminta untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Uni Soviet, Presiden Rusia, Vladimir Putin.
langsung oleh koran resmi Ukraina bernama Pravda, langsung memuat bantahan dari kantor kepresidenan Ukraina yang mengatakan sama sekali tidak pernah meminta kepada siapapun untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Putin. Karena kalau kami ingin menyampaikan pesan kepada Presiden Putin, kami akan menyampaikan secara langsung. Nah, Tapi mereka rupanya dia tidak mendengar ini ucapan Presiden Jokowi ini yang mengatakan dia diminta untuk menyampaikan. Jadi kita juga malu juga nih. Jadi orang bertanya ini Presiden Indonesia ini apa-apaan sih? Kok ngomongnya seperti itu? Padahal tidak ada. Langsung dari Biro Kepresidenan Ukraina dikeluarkan pernyataan yang dimuat dalam koran Pravda di Ukraina. Saya punya kopinya sampai sekarang dalam bahasa Inggris yang mengatakan sama sekali tidak pernah meminta kepada siapapun termasuk Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Putin. Tapi memang luar biasa Bang Nuim. Mereka ribut ya di sana. Tapi kalau Bang Nuim pergi ke Bali, itu orang Ukraina, orang Rusia, bahkan mungkin sebagian Israel ya kumpul di sana itu. Bisnis mereka pakai bahasa mereka gitu. Ada kampung Rusia dan lain-lain. Luar biasa nampaknya Indonesia ini. Kenapa terjadi? Karena mereka melarikan diri, tidak mau menjalani dinas wajib militer. Digunakan kesempatan itu. Jadi mereka lari ke sekarang orang di Bali mulai mengeluh. Karena orang-orang Rusia ini terutama karena begini. Ketika pada suatu saat ya orang seperti Al Capone itu dikatakan mafia dari Italia, ya mafia Italia. Tetapi belakangan yang lebih ditakuti adalah mafia Rusia. Yang sangat ditakuti itu adalah mafia Rusia. Mereka punya kemampuan untuk menggunakan racun yang sangat luar biasa. Itu sudah dipakai beberapa kali di Inggris misalnya. Itu sangat luar biasa itu racun itu. Ada bahkan seorang misalnya yang diketahui sangat anti Uni Soviet pada waktu itu. Ketika dia di London lagi menunggu bus. Dia ada orang bawa payung, rupanya di ujung payung itu ada semacam jarum, ditusukkan ke belakang lututnya. Dia pikir apa ini? Tahu-tahu rupanya itu adalah racun itu. Itu adalah racun yang mematikan dan lain sebagainya. Jadi sangat ditakuti. Yang namanya mafia Rusia ini sangat ditakuti, sangat ditakuti. Ya memang luar biasa. Kita sudah banyak dengar itu dalam film-film juga dan lain-lain ya. Ya Bang Nuim, dunia nampaknya tidak bisa melupakan Sudan. Sementara Gaza masih terjepit terus. Entah macam mana akan terjadi di musim dingin ini yang sangat menggigit. Di Sudan ini seperti tentara bayaran atau disetting dengan negara yang kaya harta luar biasa ini. Apa yang Bang Nuim lihat dan ke arah mana keterlibatan negara-negara proksi akankah menjadi sebuah kisah memilukan lagi? Karena sudah 9,5 juta pengungsi dari 50 juta penduduknya. Gimana Bang dia melihatnya Bang? Ini yang namanya Rapid Support Forces, RSF atau yang disebut dalam bahasa Arab itu Quwat ad-Damassar. Ini mereka ini bejatnya. Dia masuk di Fasir di daerah Darfur itu. Dan saya membaca pengakuan banyak perempuan yang bukan saja diperkosa, tetapi diperkosa dengan sangat zalim, dengan sangat kebuasan, sangat kengerian. Dan seakan-akan, ya ini karena ini satu negara, ini masalah Sudan ini aneh bin ajaib. Maksudnya ini negara yang punya sejarah sangat luar biasa. Inilah negara yang pernah mengalahkan Inggris dalam suatu peperangan. Betul. Jadi bukan hanya di dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Disitulah jatuh Jenderal Gordon. Di situ tewas oleh gerakan yang disebutkan Al-Mahdi. Jadi bagi Inggris, ini Sudan ini punya nama yang sangat menyakiti hati mereka. Maksudnya, ya kalau kita tahu Amerika kalah perang di Vietnam, itu adalah satu kenyataan yang tidak pernah disebut-sebut. Bahwa Amerika pernah terbirit-birit keluar dari Afghanistan, itu juga kita tahu, sebagaimana halnya Uni Soviet pernah terbirit-birit dari Afghanistan. Tapi itu tidak disebut-sebut ya, seakan-akan tidak perlu, kemenangannya saja yang disebut-sebut. Nah ini yang terjadi sekarang di Sudan ini. Apa yang terjadi? Saya agak payah untuk membayangkan kenapa yang terjadi. Karena kita ingat tuh kalau kita pergi ke Sudan itu, kita lihat orang-orang Sudan itu
yang kulitnya agak lebih hitam ya daripada orang Mesir. Kalau sama itu muka mereka tuh banyak yang disayat-sayat begitu. Disayat-sayat itu ya. Jadi itu sebagai satu tanda itu budaya mereka dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pernah pergi ke Sudan dan negerinya memang sangat panas, itu pernah saya alami sendiri karena saya juga pernah sampai di Sudan, itu pernah ya berada di Sudan. Jadi mengetahui. Tapi ini yang dinamakan bahwa ini kuat hari ini gerakan yang Rapid Support Forces ini, apa ini mereka ini seakan-akan mereka ini dipelihara, mereka ini dipelihara untuk mengalihkan perhatian apa yang terjadi di Gaza. Kamu pikir Gaza hebat? Bagaimana ini yang terjadi di sebuah dalam tanda kutip oleh umat Islam dengan umat Islam? Nah, ini yang bikin kita tentunya sangat sedih, ya sangat marah karena seakan-akan ini dibiarkan dan bahkan dipupuk terus. Ada yang menggunakan ada yang tentunya berternak di sini juga. Ya, terusan ternak lagi ini ya. Ya karena memang akhirnya induk dari segala problem ada di Palestina, Gaza sendiri untuk pengalihan isu dan lain-lain. Bukan begitu, Bang Nuim? Iya, ini di Palestina ini sama saja, Bung Isyad. Kenapa kita heran? Karena kita tahu sekarang ini bagaimana keadaan di Gaza. Di sini mereka menggunakan suatu gerakan yang disebutkan gerakan milisi. Milisi ini dipimpin oleh yang suatu kelompok Arab, kelompok Muslim juga yang katanya berasal dari Turki. Wallahu alam. Itu dikatakan mereka berasal dari Turki, tapi kita tidak pasti ya. Cuma banyak yang mengatakan bahwa memang yang berada di Gaza itu yaitu pasukan, mereka nyebutnya pasukan rakyat, pasukan populer. Pemimpinnya Yasir Abu Shahab. Nah, ini dia sekarang ini yang ditugaskan oleh Israel lah untuk mengamankan dan lain sebagainya. Jadi Israel sekarang ini berpangku tangan, dia tuh Muslim sama Muslim berbaku hantam. Di Sudan Muslim sama Muslim berbaku hantam. Jadi kita lihat seperti yang kita katakan, ketika Zohran Mamdani terpilih sebagai wali kota terbesar di Amerika Serikat, New York, orang Muslim, iya tapi ini dia barangkali Syiah. Nah, belum apa-apa sudah ke sana perginya. Nah, aman ya. Makanya barangkali Donald Trump pun pikir untuk apa aku ribut-ribut bilang dia komunis, aku bilang dia teroris. Biarin aja umat Islam sama umat Islam katanya berantem. Kok susah kata. Nah, inilah dia. Ini fenomena New York ini luar biasa. Tidak bisa menutup mata terhadap ini juga pengaruh terhadap perkembangan di Gaza. Apakah terjadi bulan madu nih? Bu Nurjanah nanya dari Singapura. Bang, tanyain ke Bang Nuim, ini Zohran sama Trump ini kok sekarang jadi bayan. Nah, inilah sandiwara dunia atau memang gaya style Amerika, gimana? Ini Trump ini paling suka melecehkan orang yang kalah. Orang yang kalah, dia paling senang dengan orang yang menang. Jadi dalam hal ini dia barangkali melihat Putin menang, dia lebih senang pada Putin daripada pada Zelensky yang. Jadi kalau kita lihat, ini kan dia tapi itulah politik. Jadi di dalam politik itu tidak ada kesetiaan abadi. Yang ada itu kepentingan abadi. Nah, sekarang dia akan membantu. Sebelumnya dia mengatakan tidak akan memberikan bantuan apapun oleh pemerintah federal kepada Mamdani. Dan bahkan waktu ditanyakan bagaimana katanya Mr. Trump, kamu disebut fasis oleh Zohran. Katanya ada. Mereka ya itu Trump. Jadi bagi Trump ini segalanya itu seperti mainan aja. Segalanya itu seperti mainan, sesuka-suka. Kalau orang kita bilang sesuka-suka jidatnya, sesuka perutnya. Ya itu yang dilakukan oleh Donald Trump. Iya, memang luar biasa ini perkembangan dari Amerika ya, Bang. Kembali ke Indonesia. Dengar, Bang, ribut-ribut masalah PBNU. Ada juga dia mencopot itu Charles Hollantero. Ini balik-balik lagi ke Israel lagi nih urusannya, karena Hang Heng Hong di dalam pergolakan organisasi yang terbesar katanya di dunia ini menyangkut umat jutaan orang. Apa yang Bang Nuim lihat antara Rais Amin ini dengan PBNU ini dan juga Hadratus Syekh ini, apa yang dilihat dari organisasi panjang ini? Apakah sebuah kendaraan yang sedang diproses atau Chang Heng Hong umat mencerminkan dari umat itu sendiri? Bagaimana Bang Nuim? Ya, kita lihat kan bahwa pernah di zaman Gus Dur, Abdurrahman Wahid, nah, itu ketika ada orang yang tidak mau patuh kepada NU, kenapa? Ada yang mengatakan, bagaimana saya mau salat kalau imamnya buang angin, gitu, begitu. Mengatakan tentang Gus Dur ya. Dan saya tahu, dia ketawa saja, tidak pedulikan. Tapi dalam hal ini, kita melihat memang
kadang-kadang NU terutama juga bansernya membuat macam-macam pernyataan-pernyataan atau melakukan hal-hal yang menimbulkan semacam kekagetan, keterkejutan di kalangan umat Islam di Indonesia. Misalnya menyebutkan Islam Nusantara. Ya, kalau dia menyebut Muslim Nusantara, ya kita terima. Tapi Islam, seperti dikatakan oleh Wilfred Cantwell Smith dari Kanada, tidak ada satu agama pun di permukaan bumi ini yang namanya diberikan oleh Tuhannya kecuali Islam. Ad-dinu indallah Islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Islam inilah agama yang diredai oleh Allah SWT. Jadi kalau sekiranya kita beri nama, katakanlah nama itu si Buyung lah. Atau ada yang bilang Buyung Pincang, atau kita kan sakit hati. Nah, nama yang bagus-bagus dia dipresetkan. Kalau mau katakan Muslim Nusantara, silakan, nggak apa-apa. Tapi kenapa menggunakan nama Islam dengan seenaknya seperti itu? Nah, kembali kepada persoalan apa yang terjadi di dalam batang tubuh kepemimpinan di NU ini, mungkin ada benarnya bahwa kalau kita merujuk kepada ajaran Al-Quran, ya itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, dan damaikanlah di antara saudara-saudara kamu itu. Jadi mereka mengambil jalan damai barangkali merupakan suatu jalan yang boleh kita katakan ya perlulah kita berikan dukungan. Kalau pemecatan dan lain sebagainya ini akan menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, kita sudah cukup terpecah belah. Terpecah belah di banyak tempat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ini petunjuk, katakan ya kamu menjaga ya kebersamaan ini, menjaga persatuan ini. Barangkali itu adalah salah satu cara yang diambil dan barangkali itulah yang perlu kita dukung ya untuk ke depan insyaallah. Ini adalah suatu organisasi yang seperti antum katakan yang terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di dunia. Betul. Memang ini ya sebuah fenomena. Ya, luar biasa. Bang Nuim, bagaimana bola ini? Liverpool nampaknya luar biasa. Oh ya, ada kabar Bang Nuim. Masih ingat Roni Pasla Bang Nuim? Baru saja jelas. Meninggal baru saja ini dikabarkan tadi pagi, beliau meninggal di usia 79 tahun ini. Saya tahu dia. Saya kenal. Karena dia itu orangnya, ini agak payah dipercaya ya. Kurus kering. Tulang sama kulit. Oh iya. Tapi dia ini salah seorang pemain sepak bola di Indonesia yang banyak menggunakan otak daripada tenaga. Daripada otot. Lebih banyak menggunakan otak daripada otot. Saya pernah menjadi pelapor pandangan mata dalam pertandingan antara Indonesia dengan, kalau tidak salah saya Selandia Baru di sini, dan Indonesia menang 1-0 waktu itu di Melbourne. Saya yang melaporkan jalannya pertandingan sebagai reporter waktu itu. Dan Roni Pasla memang hebat. Jadi di zaman itu ada Iswadi Idris. Nah, Iswadi ini pernah menjadi kapten tim PSSI dan dia pernah mengeluh kepada saya karena dia adalah orang barangkali pemain sepak bola Indonesia yang pertama yang dikontrak oleh sebuah klub di Australia. Dan dia mengatakan, apaan Australia ini bang? Kenapa? Masa aku kita main bola disuruh angkat besi katanya. Saya bilang itu kan untuk ketahanan, nggak perlu main bola itu angkat besi gitu. Mereka latihannya angkat besi. Orang Medan satu ini sudah berangkatlah dia ke alam berikutnya. Ya luar biasa. Bang Nuim, ada sebuah banyak orang ingin mengingat tentang perjalanan hidup ke belakang ya. Kadang kita ingin melihat sebuah zaman yang ingin berulang. Nampaknya akhir zaman ini apa yang Bang Nuim ingin ingatkan kepada pendengar. Ini ada di 21 negara. Saya juga kadang-kadang tidak sangka ini kok ada orang di negeri yang belum saya pernah dengar ini ada dengar. Kita punya lampu nyala di 21 negara ini Bang Nuim. Apa yang Bang Nuim ingin ingatkan untuk pendengar kita di berbagai tempat yang menunggu? Ada satu. Silakan Bang Nuim. Ada satu koreksi. Roni Pasla adalah penjaga gawang dari Medan, bukan Roni Pasla yang saya ingat. Bukan. Maaf dia ya. adalah penjaga gawang yang dari Medan. badannya tegap. Dia ada penjaga gawang di PSMS dan menjadi penjaga gawang PSSI. Mohon maaf. Silakan. Nah ini minta betul ya, karena kita melihat ya di mana-mana di sana sini memang ada yang membesarkan hati kita. Zohran Mamdani tiba-tiba jadi wali kota New York. Kita melihat Sadiq Khan
menjadi wali kota Inggris untuk masa jabatan ketiga. Ini masa jabatan ketiga ini pernah diimpikan oleh seseorang ya. Tiga periode tapi tidak kesampaian. Tapi di tengah-tengah itu semua kita lihat apa yang terjadi misalnya di Gaza. Apa yang terjadi di tepi barat ini yang lebih menyedihkan. Ketika orang akan panen buah zaitun, di mana buah zaitun Allah Subhanahu wa taala bersumpah wattini wazaitun watturi sinina wa hadar, itu orang panen itu kekejaman, dan mereka yang melakukan kekejaman ini sebenarnya ada juga yang dipersenjatai oleh pemerintah Israel sendiri. Sengaja diberikan mereka ini, mereka dipakai sebagai milisi dan lain sebagainya. Jadi semua ini membuat kita merasa apa yang terjadi sebenarnya pada umat Islam. Nah, alhamdulillah, sebagaimana dikatakan oleh banyak pengamat tentang Islam, ketika seorang Muslim berhadapan dengan suatu masalah, maka dia kembali ke Al-Quran. Itu dia. Dia kembali Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau kita kembali ke Al-Quran, maka kita lihatlah misalnya dalam hal ini, dalam surat Ali Imran, ayat 140. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Menjelaskan bahwa jika kaum muslimin mengalami luka atau kekalahan seperti dalam perang Uhud, maka orang-orang kafir juga pernah mengalami hal serupa seperti dalam perang Badar. Jadi ayat ini wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kejayaan dan kekalahan di antara manusia untuk menjadi pelajaran untuk menguji keimanan kita sekarang ini dan memberikan derajat syahid kepada orang-orang yang beriman. Jadi ingatlah, dalam keadaan seperti ini jangan putus asa. Itu nomor satu. Al-Quran mengatakan watilkal ayamu nudawiluha bainan nas, di antara manusia kami pergilirkan kejayaan ini di antara manusia. Jadi bukan muslim dan tidak, tapi di antara manusia. Ini yang memberikan kesejukan kepada kita, tidak menghilangkan optimisme kita bahwa kita itu tetap punya asa, punya harapan. Itu dia yang penting, Masya Allah, luar biasa. Pendengar, dengar tuh, Bang Nuim masih terus semangat, luar biasa. Terima kasih Bang Nuim Hayat pagi hari ini telah menemani pendengar Rahasil di berbagai tempat dari Aceh hingga Banyuwangi. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebugaran dan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.